Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Eh Kita melanjutkan materi kita, pembahasan tentang alamatul i'rab, pembahasan tentang alamatul nasbi, ya. Di pertemuan sebelumnya kita masuk kepada alamat nasab, ya. Setelah sebelumnya kita belajar alamat rafa seluruhnya ada 4, ada dhammah, wawu, alif, dan nun, dan apa saja kata-kata apa saja itu, tempat apa saja ketika rofa tandanya doma, wawu, alif, dan nun kemarin sudah kita bahas latihannya bagaimana dan bagaimana contoh kalimatnya. Nah, baru kita langsung masuk ke alamat nasab. Ada 5 kemarin dijelaskan ya, bahwa tanda nasab itu ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, yang ketiga kasrah, yang keempat huruf ya, yang kelima adalah hadzfun nun. 5 ini sama seperti rofa, terbagi menjadi 2. Ada yang alamatnya asliyah, ada yang alamatnya far'iyah. Alamat asli dari tanda nasab itu adalah fathah. Kalau yang sisanya itu adalah alamat far'iyah. Nah, terus kita masuk pembahasan kapan fathah itu menjadi tanda bagi nasab. Nah, kemarin kita bahas ada 3 macam. Ya, ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, dan yang ketiga adalah fi'il mudhari yang masuk amil nasab. Ada sesuatu, ada huruf yang menasabkan fi'il mudhari, terus dia tidak menempel apapun di ujungnya, apapun itu. Ya. Dan kemarin kita baru satu saja, isim mufrad. Bagaimana isim mufrad ketika dia mansub. Kemarin sudah dibahas, ternyata ada yang fathahnya zahirah, ada yang fathahnya muqaddarah. Yang zahirah itu karena ta'adzur, seperti innal fata hadirun. Al-fata ini isim mufrad dan dia mansub karena isim inna, ya, karena isim inna. Terus tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah karena ta'adzur, ya, gitu, seperti itu. Terus juga karena harakat munasabah, ketika isim mufrad nempel dengan atau didoakan kepada ya mutakallim, maka kalau mansub tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim, seperti inna abi hadirun, sesungguhnya ayahku hadir. Abi di sini, abd di sini mansub karena isim inna. Jadi tanda nasabnya adalah fathah tapi nggak kelihatan karena ada harakat munasabah, karena menyesuaikan huruf ya mutakallim setelahnya itu, yang dia menuntut sebelum itu kasrah, seperti itu. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut kepada ke tempat kedua dan tempat yang ketiga, insyaallah. Oke ya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut, insyaallah. Kedua dan ketiga. Nah, ini yang kedua adalah jamak taksir. Ya. Jamak taksir kalau mansub maka tandanya fathah. Sama seperti isim mufrad, tan mansubnya itu bisa fathahnya zahirah, bisa fathahnya muqaddarah. Ya. Jamak taksir juga sudah kita bahas definisinya pada pembahasan alamat rafa, ya. Yaitu definisinya madalla ala aktsara min isnaini aw isnataini, sesuatu yang menunjuk lebih dari 2, baik yang muzakkar maupun yang muannas, ma taghayyurin fi sighati mufradi, yang disertai dengan perubahan bentuk pada bentuk mufrad. Jadi sudah mengalami perubahan bentuknya. Beda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Dia meskipun jamak tapi bentuk mufradnya masih utuh. Muslimuna itu jamak dari muslimun, masih utuh. Muslimatun itu muslimatun jamak dari muslimah. Itu bentuk mufradnya masih utuh, gitu. Tapi kalau jamak taksir sudah mengalami perubahan. Oke, contohnya bagaimana? Contoh seperti ini. Innal asatidata hadiruna. Sesungguhnya para ustadz hadir. Asatidah ini jamak dari ustadz. Oke, inna ini harfu taukid.
Al-asatidatu itu isim inna, hadiruna khobar inna marfu ya. Nah, di sini pembahasan kita adalah al-asatidah ini termasuk jamak taksir. Karena dia maknanya lebih dari dua ya, dan dia mudzakkar dan dia ini sudah mengalami perubahan dari al-ustadu sampai asatidz sudah mengalami perubahan bentuk. Bagaimana cara kita mengi'rabkannya? Nah, maka kita katakan seperti ini. Al-asatidzata ismu inna mansubun. Dia adalah isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang ada di huruf akhirnya, itu huruf tak marbutah. Cara mengi'rabnya begitu. Ya, cara mengi'rabkannya seperti itu. Ini yang zahirah. Ada juga yang muqaddarah, seperti misalkan innal marba hadiruna. Sesungguhnya para pasien hadir. Ini kalimatnya sama seperti inna, hanya beda kata al-asatidzah dan al-marba. Al-marba ini jamak dari kata mariyubun. Mariyubun itu artinya yang sakit atau bisa juga maknanya pasien. Nah, pasien kan orang-orang yang sakit ya. Nah, al-marba ini kalau dalam istilah ilmu sarafnya namanya isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Dari sini al-marba huruf alif ini ujungnya. Meskipun seperti ya. Ya, kalau orang Indonesia biasa menyebutnya dengan alif bengkok atau alif keong kalau Bu Nur mah nyebutnya ya. Oke. Innal marada habiruna. Kita i'rabkannya bagaimana? Maka kita katakan al marada ismu inna mansubun. Dia adalah isim inna dan hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu 'alal alifi. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas huruf alif. Jadi tanda nasabnya adalah huruf fathah sebenarnya, tapi yang tidak kelihatan pada huruf alifnya setelah huruf dotnya itu. Kok bisa nggak nampak gitu, seperti al-asatidata itu? Nah, karena lit ta'adzur, karena ta'adzur. Ta'adzur itu artinya mustahil. Kenapa? Karena memang huruf alif itu tidak mungkin nampak harokat, yang mungkin. Huruf alif itu nggak mungkin dia diberikan harokat, karena memang harokatnya karena memang dia hanya sukun saja kondisinya, gitu. Jadi kenapa nggak menampak huruf alifnya? Karena ta'adzur, karena mustahil. Seperti itu. Nah, ini isi maksur. Setiap isi maksur kalau mufrad maupun jamak taksir tetap dia tanda i'rabnya tidak nampak karena ta'adzur, karena mustahil. Ya. Ini yang contoh kedua. Contoh ketiga seperti apa? Nah, ini innal mawaliya hadiruna. Sesungguhnya para mawali, mawali ini jamak dari maula. Termasuk kata yang unik karena maknanya bisa maknanya lebih dari satu dan maknanya punya dua makna. Yang makna tersebut justru lebih apa namanya bertolak belakang. Maula itu bisa artinya pemiliknya, majikan, bisa juga artinya maula itu bisa budak gitu. Jadi bisa dua begitu. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab seperti itu. Bisa dua seperti itu ya. Oke, al-mawali ini jamak dari kata maula. Dalam istilah ilmu sarafnya itu disebut isim manqus. Isim manqus ya. Apa itu isim manqus? Adalah isim manqus itu adalah huruf setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya sukun. Ya, kalau rafa kemarin udah dibahas al-mawali. Dia rafa, tanda rafanya dhamma muqaddar karena thiqal, karena berat. Tapi khusus untuk mansub, ya kalau nasab dia tanda rafa, tanda nasabnya kelihatan. Innal mawaliya. Karena kalau rafa mawaliyu itu berat untuk diucapkan bagi lisan orang Arab. Nah, tapi untuk yang mansub innal mawaliya dari kasratu fathah itu ringan. Makanya fathahnya muncul. Innal mawaliya hadiruna. Jadi kalau kita i'rabkan sama seperti kata al-asatidzah. Al-mawaliya ismu inna mansubun. Al-mawaliya itu adalah isim inna mansub wa alamatu nasbihil fathatu dzahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Gitu. Ya. Ini contoh yang ketiga. Jadi isim manqus khusus untuk mansub dia fathahnya zahirah. Tapi kalau marfu dan majrur itu tanda rofanya baik ataupun tanda jarnya maka nggak nampak. Kalau rofa domanya nggak nampak, begitupun kalau majrur tanda kasranya nggak nampak. Kenapa? Karena fikol, karena berat. Seperti itu. Ini contoh yang ketiga.
Contoh yang keempat ini juga sama seperti yang kedua, dia alamat nasabnya fathah muqaddarah. Contoh seperti kalimat inna abna'i hadiruna. Sesungguhnya putra-putraku, anak-anak laki-lakiku, hadiruna hadir. Sebagaimana kalimat di atas, di sini fokus kita adalah kata abna. Ini termasuk jamak taksir juga dari kata ibnun. Jamaknya adalah abna karena sudah mengalami perubahan ya. Nah, bagaimana cara kita mengidopkannya? Abna ismu inna mansubun, isim inna mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada huruf sebelum yang mutakallim, itu huruf hamzah. Harusnya kan inna abna a, harusnya hamzahnya mansub pakai fathah. Tapi karena diidafakan kepada ya mutakallim dan ya mutakallim ini sukun dan menuntut sebelumnya harus kasrah, maka mau nggak mau hamzahnya yang awalnya fathah jadi kasrah. Kenapa? Li harokatil munasabah. Untuk mencocokkan, mencocokkan, untuk beradaptasi harokatnya gitu. Seperti itu. Karena satu huruf kan nggak mungkin punya dua harokat. Nggak boleh fathah sama kasrah, nggak boleh. Maka mau nggak mau mengalah lah ya. Jadi isim inna mansub dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Kenapa? Karena menyesuaikan harokatnya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ustadz yang al-mawaliya itu dia masuknya isim manfus ya? Betul. Jadi kalau isim manfus kan biasanya kan ya-nya mati terus Bu ya. Misalkan al-qadhi, al-mawali, ada gitu biasanya mansub, biasanya dia ya-nya sukun. Tapi khusus pada kondisi nasab, maka dia fathahnya muncul, Bu. Kenapa? Karena sudah ringan diucapkan. Karena kalau misalkan al-qadhiyu, rafa itu ribet, susah, maka disukunkan supaya lebih ringan al-qadhi. Begitupun majrur, al-qadhi itu susah juga. Maka disukunkan supaya ringan dalam pengucapannya. Tapi kalau fathah, al-qadhiyah, ad-da'iyah, al-mawaliyah itu ringan diucapkan. Makanya tetap fathahnya dimunculkan. Gitu, Bu. Syukuran Ustadz. Ya, Ibu Afwan. Oke, jadi kalau si mufrad sama jamak taksir sama hukumnya ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang ketiga. Ini tempat terakhir, cuma 3 ya. Tempat di mana tanda nasabnya adalah fathah, yaitu al-fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Ada 3 poin. Pertama fi'il mudhari. Berarti bukan isim, bukan harf. Terus fi'ilnya pun fi'il mudhari, bukan madhi, bukan amr. Jadi fi'il mudhari. Yang kedua, idza dakhala 'alaihi nasibun, yaitu fi'il mudhari yang masuk amil nasab. Yang dia tuh didahului dengan huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Apa saja amil nasab, apa saja huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari? Nah, itu nanti dibahas pada pembahasan babul af'al. Ada 10 macam itu di situ, ya. Contohnya nanti kita sebutkan di sini adalah kata lan, yang artinya tidak akan, ini harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin. Nanti ada pembahasannya pada pembahasan babul af'al setelah bab ini, ya. Jadi 2, kemasukan amil nasab. Amil nasab itu yang menasabkan fi'il mudhari. Yang ketiga adalah fi'il mudhari tersebut tidak nempel ujungnya apapun. Nggak nempel wawu jamaah, yang wawu nun nggak nempel alif nun, wawu itsnain, ataupun yang mukhatabah yang setelahnya ya nun nggak nempel. Atau nun niswah nggak juga. Termasuk juga nun taukid khafifah ataupun sakilah. Nah, pembahasan ini sudah kita bahas pada pembahasan alamat rafa sebenarnya ya. Fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Oke, jadi 3, fi'il mudhari termasuk amil nasab dan tidak nempel ujungnya apapun. Bagaimana cara contoh kalimatnya? Nah, di sini kita hadirkan ada 4 contoh kalimat yang masing-masing kalimat ini mewakili jenis fi'il. Contoh misalkan kata yajlisu, yajlis ini fi'il mudhari yang ujungnya huruf sahih ya, bukan huruf ilat, bukan huruf alif, wawu ataupun ya. Contoh at-thalibu lan yajlisa. Nah, pelajar itu tidak akan pernah duduk gitu misalkan. Ya, at-thalibu lan yajlisa.
Pelajar itu tidak akan pernah duduk. Nah, di sini fokus kita adalah kalimat yajlisa, kata yajlisa. Yajlisa ini fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia itu adalah fi'il mudhari mansub karena lan. Nah, ini lan ini termasuk satu di antara 10 huruf yang menasabkan fi'il mudhari, ya. Yang kalau diterjemahkan seringkali diterjemahkan dengan kata tidak akan. Jadi fi'il mudhari yang mansub karena lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Nah, pembahasan kita nih pakai fathah. Kenapa? Karena dia masuk 3 kriteria tadi. Pertama fi'il mudhari, jelas fi'il mudhari jelas saya tulisu. Yang kedua adalah kemasukan amil nasab. Apa itu? Kata lan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ujungnya tidak nempel apapun. Setelah yajlisu, yajlisa enggak ada kata lain itu. Enggak ada wawu nun, yajlisuna enggak ada. Atau alif nun yajlisani enggak ada. Ataupun tak ya nun tajlisina gitu enggak ada. Juga termasuk enggak ada huruf nun, nun apa namanya nun niswah. Yajlisna enggak ada. Udah murni setelah fi'il mudhari enggak ada tambahan. Maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Pembahasan kita ini. Gitu ya. Contoh yang kedua misalkan, nah ini contoh kedua yang ta'adzur nih. Contoh seperti at-thalibu lan yansa. Pelajar itu tidak akan pernah lupa. Tidak akan lupa. Yansa ini fi'il mudhari dari kata nasiya yansa. Nasiya yansa. Bagaimana kita cara mengirimkan kata yansa? Nah, yansa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yansa itu fi'il mudhari yang mansub karena lan, karena adanya huruf lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya yaitu al-fathatul muqaddaratu 'alal alif. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah 'alal alifi pada huruf alif. Ya. Jadi yansa itu huruf alif itu bukan huruf ya. Tapi huruf alif bengkok ya, atau alif keong. Gitu. Jadi aslinya itu mansub itu pakai fathah itu cuma nggak muncul fathahnya. Kenapa? Lita'adzur, karena mustahil muncul. Karena kalau alif tidak mungkin berharokat. Kalau berharokat bukan alif, namanya hamzah gitu. Gitu ya. Jadi tanda nasab fathah, cuma fathahnya kelihatan aja pada huruf alif. Karena apa? Karena memang nggak mungkin kelihatan. Begitu ya. Ini yang yansa. Terus contoh ketiga bagaimana? Nah, ini kalau tadi yansa ujungnya alif. Kalau yang pertama kan yajlisa huruf sahih bukan huruf ilat. Yang 2, 3, 4 ini huruf ilat. Yang tadi huruf alif sudah, sekarang yang bau. At-thalibu lan yad'uwa. Pelajar itu tidak akan berdoa. Da'a yad'u, berdoa, mengajak bisa juga artinya dakwah ya. Yad'uwa, bagaimana cara mengiramkannya? Nah, ini fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari mansub karena ada lan di situ. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu dzahiratu fi akhirnya, adalah fathah zahirah di akhirnya. Jadi yad'uwa ini ada. Ya. Ini ada muncul yad'uwa. Gitu. Padahal kalau rafa dhammahnya enggak kelihatan, yad'u, u-nya sukun. Karena kalau didomahkan yad'u sulit thiqal, maka diringankan. Ya. Jadi yang ketiga ini atau libulannya yad'uwa sama seperti yajlisa. Mansubnya pakai fathah yang zahirah. Ini huruf al-waw. Nah, yang terakhir adalah huruf fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf ya. Alif sudah, waw sudah, sekarang ya. Contoh seperti yabkiya. At-thalibu lan yabkiya. Pelajar itu tidak akan menangis. Dari kata baka, yabki. Ya. Kalau tangisan bahasanya adalah bukaan. Ya. At-thalibu lan yabkiya. Pelajar itu tidak akan menangis. Nah, di sini yabkiya, kalau kita i'rabkan maka kita katakan yabkiya fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yabkiya ini adalah fi'il mudhari' yang mansub karena ada lan sebelumnya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dzahiratu fi akhiri, adalah fathah zahirah, fathah yang jelas nampak pada akhirnya itu pada huruf ya, yabkiya. Ini sama seperti yad'uwa nih. Sebenarnya kalau marfu yabki, nah itu wawunya
domahnya, rofaknya itu domahnya nggak kelihatan gitu. Tapi khusus yang mansub dia muncul. Jadi kalau untuk poin yang ketiga ini, yang ketiga ini fi'il mudhari yang masuk amil nasab dan tidak nempel ujung apapun bisa dua, fathahnya zahirah bisa muqaddarah. Yang muqaddarah itu karena ta'azzur saja, yang thiqal tidak ada. Nah, ini tiga tempat yang kalau dia mansub tandanya adalah fathah. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang ujungnya tidak nempel apapun. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ini pada paham semua insyaallah ya? Prakteknya nanti ditafsir insyaallah hari Kamis. Ini kalau hari hari Senin ini, memang kita belajar cuma matanya saja redaksi al-ajmi. Kalau misalkan kelas intensif, nanti kita pakai kitab aslinya, kitab Al-Muqaddimah, apa namanya? At-Tuhfatus Saniyah. Nah, ini nanti kalau itu nanti kita baca kitab ini. Dan kitab ini intensif biasanya selesai apa namanya? Selesai Durusul Lughah. Jadi sudah jago bacanya. Gitu ya. Jadi ini cuma belajar teori saja melalui metode ulama terdahulu. Setelah kitab ini selesai, baru nanti belajar saraf menggunakan kitab tahdhib maksudnya tahdhib fi'il sarfi, baru ke selanjutnya ditingkatkan ilmu nahwanya menggunakan kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, mungkin ini saja pertemuan singkat untuk kaidah nahwu ya. Menggunakan kitab Al-Muqaddimah Al-Juriyah. Baik, biar lebih berkah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.